malam jaga bersama di gardu. Minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada pemateri, dalam hal ini Ibu M. Rahayuningsi, untuk memberikan materi terkait dengan sinergitas kepala desa dan BPD dalam perencanaan pembangunan desa. Waktu dan tempat dipersilahkan, Ibu. Baik, terima kasih Mas Fikri sebagai moderator pada kesempatan webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah sinergitas BPD dan kepala desa dalam perencanaan pembangunan di desa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, seyogyanya materi ini tadinya akan disampaikan oleh Bapak Direktur, Bapak TP Khairul Dwi Sabta SHMAP, tapi karena beliau berhalangan hadir, maka mewakilkan saya, mungkin tadi saya sudah diperkenalkan, biasa dipanggil kalau mungkin lebih familiar di teman-teman kepala desa, teman-teman daerah, Bu Yayu, saya Yayu sebagai analis kebijakan ahli madya di Subdit BPD Musdes. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang bisa hadir dalam kesempatan kali ini, terkait dengan sinergitas BPD dan kepala desa ini, memang kalau kita melihat dari judulnya, mungkin kita akan bertanya sebenarnya yang dimaksud sinergitas antara kepala desa dan BPD itu seperti apa. Nah, mungkin nanti setelah materi ini, mungkin Bapak Ibu bisa membuka wawasannya, ataupun kita teman-teman khususnya kepala desa dan BPD juga bisa yang selama ini mungkin bekerja sendiri-sendiri. Nah, dalam kesempatan ini kami harapkan nanti setelah webinar ini mau tidak mau, kami harapkan, kami sangat berharap ada perubahan yang dilaksanakan di desa. Jadi kepala desa yang biasanya bekerja sendiri, BPD tidak dianggap, nah ini tolong nanti sudah ada perubahan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan kali ini, dasar hukumnya adalah yang jelas ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, itu ada di pasal 78 dan 79. Nah, yang dimaksud dengan pembangunan di sini adalah meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini tidak bisa lepas dari ini semuanya. Pelaksanaan pembangunan di semua, mulai dari di tingkat pusat, di provinsi, di kabupaten, kecamatan, dan desa, ini semuanya harus dimulai dulu dengan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan ke pengawasannya. Nah, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Nah, kita tahu pemerintah desa ini mempunyai kewenangan-kewenangan yang memang diakui oleh undang-undang, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memang desa berhak mengatur dan mengurus.
terkait dengan kewenangan yang memang desa bisa mengatur dan mengurus adalah kewenangan berskala lokal desa dan kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Kemudian diatur juga di dalam PP 43 tahun 2014, pasal 114 dan pasal 115, perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Nah, ini perlu digarisbawahi di sini Bapak Ibu sekalian, semua hal terkait dengan pelaksanaan pembangunan di desa bukan hanya keputusan kepala desa saja, bukan hanya keputusan atau maunya BPD, tetapi adalah diputuskan dalam musyawarah desa, yang di dalam musyawarah desa ini mulai dari pemerintah desa, BPD, dan lembaga-lembaga desa ikut dalam musyawarah desa. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud tadi menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM desa, RKP desa, dan daftar usulan RKP desa. Nah, ini yang juga kalau teman-teman di desa mungkin sudah sangat familiar apa yang dinamakan RPJM desa, apa yang dinamakan dengan RKP desa. Nah, kami harapkan penyusunan RPJM desa, RKP desa jangan hanya semacam seremonial ataupun hanya yang penting ada RPJM-nya, yang penting ada RKP desanya, tapi benar-benar ini adalah diusulkan, kemudian dibahas, dan ini nanti ada skala-skala prioritas daftar usulan dalam RKP desanya. Nah, kemudian juga diatur di pasal 4 Permendagri 114 tahun 2014. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka melalui rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun. Kemudian rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, ini yang lebih detail lagi, nanti Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Permendagri 114 2014, bagaimana kita menyusun RPJM desa untuk jangka waktu 6 tahun dan kemudian membuat di dalam dipilih untuk setiap tahunnya menjadi RPJM RKP desa. Lanjut. Nah, perencanaan pembangunan desa itu sebenarnya mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah paham semua apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan. Tapi di sini tidak ada salahnya kami ingatkan lagi bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Nah, jelas Bapak Ibu sekalian di sini kaitan dengan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa itu melibatkan BPD dan juga unsur masyarakat, tidak hanya pemerintah desa saja. Kemudian pembangunan desa sebagaimana dimaksud mencakup bidang, nah mungkin Bapak Ibu selama ini ada yang masih beranggapan bahwa namanya membangun itu hanya pembangunan fisik. Nah, kita sampaikan di sini bahwa pembangunan itu mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian ada di dalam bidang-bidang di Permendagri 20 tahun 2018 itu diatur ada juga bidang 5, yaitu penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu mulai dari 5 bidang ini di RPJM desanya ada, kemudian kita breakdown lagi di dalam RKP desa untuk setiap tahunnya. Lanjut. Nah,
Klasifikasi bidang, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita tahu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa ini ada penyelenggaraan belanja, penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa. Kemudian ada sarana dan prasarana pemerintah desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Tata praja pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan juga pertanahan. Ini masuk di dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, kalau kita melihat di situ ada penyelenggaraan belanja, penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional. Ini akan menyangkut beberapa aspek yang memang selama ini mungkin banyak teman-teman di desa ini terkait mungkin SOTK desa, ini sangat berkaitan erat bagaimana nanti pengaruhnya ini di dalam belanja, terutama untuk siltap itu harus juga menyesuaikan dengan ADD-nya dan juga menyesuaikan kemampuan APBDes-nya. Nah, untuk sarana dan prasarana pemerintah desa, ini jelas kalau selama ini saya melihat ada beberapa desa yang teman-teman BPD-nya itu tidak mempunyai ruangan, tidak mempunyai tempat untuk mereka melaksanakan musyawarah, melaksanakan rapat, itu tidak ada. Nah, kami mohon nanti teman-teman di mulai dari provinsi, kabupaten, camat, dan desa otomatis bisa memfasilitasi, memberikan penjelasan kepada teman-teman di desa bahwa ini memang penting, ada ruangan-ruangan untuk BPD dan juga untuk rapat-rapat dan musyawarah. Nah, kemudian terkait dengan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, ini tentu saja juga harus mempunyai alokasi tersendiri juga. Kemudian pelaksanaan pembangunan desa yang jelas ini juga merupakan bukan hanya fisik jalan, bukan hanya fisik gedung dan lain-lain, tapi di sini ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, kawasan pemukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informasi, energi dan sumber daya mineral, dan juga pariwisata. Ini yang mari Bapak Ibu sekalian kita mulai merinci apa saja kebutuhan-kebutuhan prioritas yang ada di desa. Jangan hanya melihat itu sebagai kemauan, tapi lihat semua yang kita anggarkan, kita rencanakan di desa adalah berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang bidang 3 itu pembinaan kemasyarakatan desa. Di situ ada ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olahraga, dan kelembagaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga banyak hal yang bisa diadopsi ataupun diterima usulan-usulannya terkait dengan wilayah-wilayah kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, peningkatan kapasitas. Nah, ini untuk peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dukungan penanaman modal dan perdagangan, dan perindustrian. Nah, ini yang Bapak Ibu mungkin ini lebih ke sekarang ini kalau terkait dengan Perpres 0104, mungkin banyak hal yang bisa dilakukan di sini untuk ketahanan yang anggaran 20% untuk ketahanan pangan. Nah, kemudian yang bidang 5, penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa, ini adalah tentu saja penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Yang kaitan dengan sekarang ini dalam keadaan pandemi COVID adalah terkait dengan pelaksanaan BLT DD. Lanjut.
Nah, untuk tujuan daripada perencanaan pembangunan desa ini, Bapak Ibu sekalian, ini salah satunya, ini ada kita buat di sini ada 6 tujuan yang walaupun sebenarnya sangat banyak tujuan daripada perencanaan pembangunan desa ini, tapi kita di sini kita buat 6 dulu, mudah-mudahan yang 6 ini pun juga bisa dilaksanakan dan juga bisa dicapai oleh teman-teman di desa dalam perencanaan pembangunan di desa. Yang satu adalah perencanaan desa akan lebih efektif menempa keleluasaan, kapasitas, dan kemandirian desa dalam menjalankan urusan, baik urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, menciptakan produktivitas, efektivitas pembinaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Membuat kepastian pelayanan publik dan pemerataan pembangunan sampai ke level desa yang dekat dengan rakyat. Memotong mata rantai prosedur perencanaan bertingkat atau bottom up yang terlalu panjang. Ini yang kita hindari. Kemudian yang kelima, membawa perencanaan betul-betul dekat kepada masyarakat desa sehingga agenda pembangunan desa menjadi lebih partisipatif dan responsif pada kebutuhan masyarakat setempat. Membuat proses subsidiaritas dalam pembangunan bekerja di level desa sehingga bisa memperkuat tanggung jawab, membuka proses pembelajaran dan membangkitkan prakarsa atau potensi lokal desa. Ini Bapak Ibu 6 hal yang mudah-mudahan perencanaan pembangunan di desa bisa mengatasi persoalan-persoalan ini semuanya. Lanjut. Nah, ini garis besar dalam perencanaan pembangunan di desa, ini mulai dari proses sampai ke legalitas. Prosesnya melalui penyusunan penyiapan oleh tim, kemudian menyusun musyawarah desa, musrembang desa, dan musyawarah BPD. Ini proses-proses untuk perencanaannya. Kemudian harus partisipatif, ini selain melibatkan dalam pelaksanaannya, selain melibatkan kelembagaan desa, pemerintah desa, ini juga ada BPD, lembaga desa, lembaga adat desa, dan juga unsur masyarakat. Ini ada partisipasi dari mitra-mitra desa, mitra-mitranya pemerintahan desa di desa. Rencana pembangunan desa dibahas, disepakati, dan diusulkan masyarakat desa melalui musyawarah desa dan musrembang desa. Kemudian rencana pembangunan desa disusun dalam bentuk Perdes, RPJM desa, dan RKP desa. Tentu saja kalau nanti sudah diputuskan dalam musyawarah desa, sudah terbentuk RPJM desa, RKP desa, ini sekali lagi jangan hanya seremonial, jangan hanya yang penting ada RPJM desanya, yang penting ada RKP desanya, tapi ini benar-benar nanti dibentuk secara legalitasnya, ada Perdesnya. Nah, Perdes inilah menjadi salah satu nanti pedoman dalam Bapak Ibu melaksanakan perencanaan sampai nanti ke evaluasinya. Lanjut. Nah, penyusunan RPJM desa, ini rancangan RPJM desa memuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan RPJM desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan dari kabupaten kota. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian, ada area-area risiko yang selama ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian, yang memang di RPJM desa tidak ada, kemudian tiba-tiba muncul di dalam RKP desa.
Di dalam RKP desa tidak muncul, tiba-tiba muncul ada di APBDes. Nah, ini yang rangkaian-rangkaian ini semuanya Bapak Ibu sekalian harus sinergi, harus ada kesinambungan dan juga harus nyambung. Nah, untuk rancangan RPJM desa ini ada tim yang menyusun di situ, ada penyusunan RPJM desa itu adalah terdiri dari 7 sampai dengan 11 orang. Ini mulai dari kepala desa selaku pembina, sekdes selaku ketua, kemudian ada ketua LPM selaku sekretaris, anggota berasal dari perangkat desa, LPM, kemudian KPMD, dan unsur masyarakat lainnya. Dan juga melibatkan, jangan lupa juga ada unsur perempuan, keterlibatan perempuan dalam penyusunan RPJM desa ini. Nah, untuk tim ini ditetapkan dengan SK Kepala Desa. Nah, kemudian penyelenggaraan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten ini memang menyesuaikan Bapak Ibu sekalian dari RPJM desa yang kita susun adalah menyelaraskan atau harus menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan yang ada di kabupaten kota. Nah, untuk selanjutnya ini ada pengkajian keadaan desa. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa, tentu saja kita tidak hanya tadi terkait dengan kemauannya kepala desa, tidak hanya kemauannya BPD, tapi benar-benar ini mengikuti apa yang ada terkait dengan data-data yang ada di desa, keadaan desa, potensi yang ada di desa. Nah, pengkajian ini dilakukan oleh tim penyusun. Kegiatan pengkajian desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian penggalian gagasan masyarakat, penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa, kemudian penggalian gagasan dilaksanakan melalui musyawarah desa. Alat kerja kalender musim ini juga harus menjadi bahan dari pertimbangan untuk mengkaji desa. Bapak Ibu kalau mau akan merencanakan pembangunan desa harus melihat juga musim-musim yang ada di desa, mau itu jangan sampai kita mau ngecor jalan tapi ada pas musim hujan jadi mungkin tidak maksimal hasilnya. Nah, hal-hal yang kecil-kecil ini juga harus dilihat datanya dan melihat keadaan yang sebenarnya di desa Bapak Ibu sekalian. Laporan untuk terkait dengan pengkajian keadaan desa ini laporan dituangkan dalam berita acara, kemudian disampaikan juga laporan kepada Kades. Kades melaporkan kepada Kades menyampaikan kepada BPD untuk persiapan musyawarah desa. Nah, ini ada kesinkronan Bapak Ibu sekalian. Nah, BPD kepala desa itu tidak memutuskan sendiri. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan keadaan dalam pengkajian keadaan desa, kepala desa itu menyampaikan kepada BPD dan BPD untuk menyiapkan untuk melaksanakan musyawarah desa. Nah, Musdes perencanaan sekarang yang dilakukan dalam Musdes perencanaan diselenggarakan oleh BPD. Nah, ini yang harus ada kesinambungan tadi Bapak Ibu sekalian dari laporan yang ada dari kepala desa, kemudian BPD lainnya menyelenggarakan musyawarah desa. Musyawarah desa untuk perencanaan. Mungkin banyak yang sekarang ini masih di desa-desa, Musdes itu dilaksanakan oleh kepala desa, yang menyelenggarakan kepala desa. BPD tidak diundang, BPD tidak diajak. Nah, ini yang mungkin fakta-fakta yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan setelah adanya webinar ini ada perubahan-perubahan yang terjadi. Inilah yang sebenarnya harus dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa.
Nah, dalam melaksanakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD itu adalah membahas dan menyepakati laporan hasil pengkajian desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi misi kepala desa dan rencana prioritas kegiatan. Nah, kemudian hasil kesepakatan musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan hasil kesepakatan menjadi pedoman dalam pemerintahan desa dalam menyusun RPJM desa. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian, sekali lagi berita acara ini juga harus ada, baik ini di lingkup di intern dari BPD itu sendiri, karena ini juga akan menjadi penelitian ataupun bahkan nanti arsip di arsip di BPD itu sendiri, arsip terkait dengan musyawarah desa dalam perencanaan. Jadi kalau nanti di pengawasan kinerja kepala desa dalam evaluasinya, dalam mengawasi itu harus berpedoman pada hasil-hasil dari musyawarah desa ini. Kemudian penyusunan rancangan RPJM desa dilakukan oleh tim penyusun, dituangkan dalam format rancangan RPJM desa. Hasilnya dituangkan juga dalam berita acara dan disampaikan kepada kepala desa. Kepala desa memeriksa hasil RPJM desa, tim penyusun melakukan perbaikan jika ada, jika tidak ada dilanjutkan dengan melaksanakan musrembang desa. Nah, ini yang tahapan-tahapan ini Bapak Ibu sekalian, kalau yang melaksanakan musrembang desa, ini memang kepala desa. Tapi untuk melaksanakan musyawarah desa ini adalah BPD. Nah, musrembang desa diselenggarakan oleh kepala desa, diikuti oleh BPD. BPD pun juga ikut di dalam musrembang desa, tapi yang menyelenggarakan berbeda. Ini yang harus dipahami ya, dipahami baik oleh teman-teman kepala desa dan juga teman-teman BPD. Diselenggarakan oleh kepala desa, diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat. Dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Dituangkan juga dalam berita acara. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah penetapan RPJM desa. Tim melakukan perbaikan sesuai hasil musrembang desa. Rancangan RPJM desa menjadi lampiran rancangan Perdes. Perdes baik Perdes RPJM desa yang disusun oleh kepala desa. Rancangan Perdes RPJM desa dibahas dan disepakati bersama BPD dalam musyawarah BPD untuk ditetapkan menjadi Perdes RPJM desa. Ini yang terakhir, tolong juga dipahami Bapak Ibu Kepala Desa dan BPD dalam penetapan RPJM desa. Ini juga jangan asal-asal ada RPJM desanya, hanya seremonial, bahkan juga kadang BPD tidak diajak membahas, bahan BPD tidak tahu apa isinya, kemudian tiba-tiba dituangkan untuk disodorkan untuk mendatangani Perdes RPJM desa. Jangan sampai ini terjadi lagi. Lanjut. Nah, kalau kita sudah ada Perdes RPJM desa, selanjutnya kita buat setiap tahun ini untuk menuangkan di dalam prioritas setiap tahun adalah dengan penyusunan RKP desa. Rancangan RKP desa memuat penjabaran RPJM desa per tahun disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten kota berkaitan dengan paku indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa mulai pada bulan Juli tahun berjalan.
Dan ditetapkan RKP Desa ini adalah ditetapkan pada akhir bulan September tahun berjalan. Nah, dasar dari RKP Desa inilah menjadi dasar untuk menetapkan atau menyusun rancangan APBDes. Nah, ini untuk tahapan-tahapannya, Bapak Ibu sekalian, tahapan RPJM Desa tadi ini tidak jauh beda dengan tahapan dalam penyusunan RPJM Desa. Timnya pun juga tidak jauh berbeda, hanya bahan yang akan dibahas inilah yang berbeda. Lanjut. Nah, pengajuan daftar urutan rencana kerja pembangunan desa. Nah, Kepala Desa menyampaikan daftar urusan rencana kerja pembangunan desa kepada Bupati Wali Kota melalui camat. Kemudian menyampaikan daftar usulan RKP Desa paling lambat 30 Desember tahun berjalan. Nah, daftar urusan RKP Desa sebagaimana dimaksud menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, baik kecamatan dan juga kabupaten. Nah, Bupati Wali Kota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud diterima oleh pemerintah desa setelah diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. Informasi sebagaimana dimaksud diterima pemerintah desa paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan pengajuan daftar urutan RKP Desa di kabupaten kota. Lanjut. Nah, prioritas program kegiatan. Nah, ini kalau terkait dengan prioritas-prioritas, kita pasti juga mengacu pada aturan yang sudah ada, baik itu kalau untuk tahun ini terkait dengan Perpres 104, terkait dengan Permendes, prioritas penggunaan dana desa, dan juga PMK. Nah, ini ada satu peningkatan kapasitas penanganan pemerintahan desa, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, kemudian pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam, pelestarian adat istiadat sosial budaya desa, dan peningkatan kualitas ketertiban ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, dan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan RPJM Desa dan RKP Desa, ini mungkin ada hal-hal juga dalam kondisi-kondisi tertentu, bisa juga ini ada perubahan. Nah, dalam hal apa RPJM Desa dan RKP Desa ini boleh ada perubahan? Kepala desa dapat merubah RPJM Desa, RKP Desa dalam hal satu, terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Yang kedua, terkait dengan terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, terkait dengan yang poin A dan B, ini mungkin sudah dirasakan oleh Bapak Ibu semua mulai dari tahun 2020. Bagaimana Bapak Ibu Kepala Desa, BPD, tiba-tiba harus merefocusing semua anggarannya untuk bidang 5 untuk penanggulangan dan keadaan darurat mendesak lainnya karena ada pandemi COVID. Nah, ini juga mungkin terjadi di 2022 ini yang sudah RPJM Desanya, RKP Desanya, bahkan APBDes-nya sudah disahkan, kemudian ada kebijakan nasional Perpres 104 yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita ikuti
kebijakan itu, makanya ini boleh ada perubahan RPJM desa maupun RKP desa. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dalam hal terjadi perubahan RKP desa karena terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, kepala desa mengambil langkah sebagai berikut. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus, kemudian menyusun rancangan kegiatan yang disertai dengan rencana kegiatan dan RAP. Kemudian menyusun rancangan RKP desa untuk perubahannya. Nah, dalam hal terjadi perubahan RKP desa karena terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, maka kepala desa mengambil langkah sebagai berikut, yaitu mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan tersebut, kemudian mengkaji ulang pembangunan dalam RKP desanya, kemudian menyusun rancangan kegiatan yang disertai dengan rencana kegiatan dan RAP-nya, dan juga menyusun RKP desa perubahan menjadi dokumen yang resmi di dalam pemerintah desa. Perubahan RPJM desa dan RKP desa dibahas dan disepakati dalam musrembang desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang perubahan RPJM dan RKP desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi mulai dari proses perencanaan, baik mulai dari penyusunan RPJM desa, penyusunan RKP desa, sampai ke pelaksanaan di tahap-tahap teknisnya, ini masing-masing ada baik kepala desa dan BPD tentu saja mempunyai tugas fungsi masing-masing. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Camat juga banyak yang hadir, banyak yang ikut dalam webinar ini, jadi Bapak Camat juga bisa memberikan arahan atau memfasilitasi teman-teman di desa. Misalnya ada hal yang kurang pas dalam pelaksanaan musdes, ada pelaksanaan yang kurang pas dalam penyusunan RPJM desa, RKP desa, sampai penyusunan APBDes kurang pas atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu Camat bisa memberikan teguran dan meluruskan, inilah seharusnya terjadi seperti ini loh harusnya yang dilakukan seperti ini. Nah, ada peran-peran di sini, tugas fungsi dari BPD di sini ada menggali dan menampung, mengelola aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, ikut serta dan memberikan pandangan dan masukan dalam musrembang desa, membahas dan menyepakati rancangan Perdes, RPJM desa, RKP desa bersama kepala desa dalam musyawarah BPD. Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa dalam ruang lingkup perencanaan, ini dibaca juga di Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Nah, kemudian sinergisnya di sini dengan kepala desa apa Bapak Ibu di sini? Kepala desa juga mempunyai tugas fungsi mempersiapkan rumusan arah kebijakan pembangunan desa berdasarkan visi dan misi kepala desa, membentuk tim penyusunan RPJM desa dan RKP desa yang ditetapkan melalui SK. Kemudian melakukan pembinaan terhadap kinerja tim penyusun, memeriksa kerja laporan dari tim penyusun, menyampaikan rancangan Perdes RPJM desa dan RKP desa kepada BPD, menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa, kemudian membahas dan menyepakati rancangan Perdes RPJM desa, RKP desa bersama BPD, kemudian menetapkan Perdes RPJM desa dan RKP desa,
kemudian juga menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada camat, melakukan perubahan RPJM Desa dan RKP Desa jika dibutuhkan. Nah, ini ada berkesinambungan Bapak Ibu sekalian, mulai dari peran-peran dari Kades dan juga peran dari pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan di desa. Jadi kalau ada perencanaan pembangunan tadi mulai dari penyusunan RPJM desa, semuanya ini harus ada harmonisasi antara BPD dan kepala desa. Tidak bisa juga hanya dilakukan atau diketahui oleh BPD, tidak hanya dilaksanakan oleh kepala desa saja dalam melaksanakan musrembang desa. Nah, berdua ini adalah kepala desa dan BPD ini adalah mitra kerja. Mitra kerja di sini tidak ada saling mana yang lebih tinggi kedudukannya, tapi adalah sebagai mitra, sebagai teman yang harus selalu berkolaborasi, harus selalu bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugas di desa, khususnya dalam hal ini adalah terkait dengan perencanaan pembangunan di desa. Lanjut. Nah, titik-titik kritis dalam perencanaan pembangunan desa, Bapak Ibu sekalian. Nah, perumusan program kerja desa miskin terkait dengan data kerawanan di desa. Nah, ini yang harus nanti Bapak Ibu sekalian bisa diatasi. Kalau dalam penyusunan perumusan kerja, otomatis kita data sudah harus ada dulu. Data Bapak Ibu kalau mau di situ penanggulangan kemiskinan, mendata berapa masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan. Ini karena ini Bapak Ibu yang seperti ini adalah pasti rentan dengan adanya kemiskinan. Kemudian penggiringan perencanaan desa hanya pada kegiatan infrastruktur. Nah, ini yang sering kita dengar, sering kita pahami, mungkin sejak adanya undang-undang desa, sejak adanya dana desa dari 2015 sampai 2022 ini, mungkin hal ini sering kali kita dengar bahwa semua anggaran terkait dengan dana desa ini hanya infrastruktur fisik saja yang dilakukan di desa. Padahal ini juga namanya pembangunan itu sekali lagi bisa pembangunan mental, pembangunan dari karakter manusianya sendiri juga harus ada pembangunan, merubah mindset-nya masyarakat juga perlu untuk dibina. Kemudian reduksi perencanaan pembangunan desa sebatas dokumen administratif. Nah, ini yang tadi saya sampaikan sejak awal, jangan hanya seremonial, jangan hanya yang penting ada dokumennya, yang penting ada sudah dilaksanakan, tapi miskin makna, miskin data, miskin pembahasan, dan bahkan mungkin tidak dibahas bersama, tiba-tiba ada barangnya. Nah, ini yang jangan sampai nanti ke depan ini terus-menerus terjadi seperti ini. Kemudian yang keempat, apatisme warga dalam forum perencanaan, mulai dari ini masyarakat sudah seolah-olah masa bodoh ya dengan adanya perencanaan yang ada di desa. Kemudian stagnasi edukasi sosial politik dalam pendampingan perencanaan desa, ini juga perlu teman-teman dari pendamping desa, teman-teman dari kecamatan, supra desa, ini kami harapkan benar-benar bisa memberikan mengedukasi terkait dengan perencanaan pembangunan yang ada di desa. Kegagalan BPD mengemban mandat demokrasi desa. Nah, ini yang mudah-mudahan tidak terjadi di desa Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai BPD-nya juga tidak berperan di situ. Jangan hanya seolah-olah ada BPD, ada lembaganya, ada dan tiada, ada lembaganya tapi miskin fungsi ataupun fungsi dan
tugasnya tidak dilaksanakan. Kemudian desa cenderung nyaman tanpa ada keterlibatan Pemda dalam perencanaan desa. Nah, ini yang kadang-kadang memang terjadi, seolah-olah kalau sudah tidak ada evaluasi, tidak ada masukan dari pemerintah desa, seolah-olah dianggap aman. Bahkan kadang-kadang mungkin jalan terus tanpa kita berkonsultasi. Padahal ini perlu juga terus-menerus desa ini karena mempunyai pembinanya dan pengawasannya itu mulai dari tingkat pusat, dari kementerian, provinsi, dan juga kabupaten kota sampai dengan kecamatan. Inilah binwasnya dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sinergitas hanya akan dapat terwujud jika kepala desa dan BPD paham akan peran dan tanggung jawab keduanya dalam perencanaan pembangunan desa, serta saling menghormati hak, kewajiban, dan kewenangan masing-masing. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tugas, fungsi, kemudian kewajiban, dan wewenang baik dari kepala desa dan BPD ini memang harus sama-sama kita pahami bersama. Saya sering mengusulkan kepada teman-teman Pemda, pemerintah dari PMD, Dinas PMD Kabupaten maupun Dinas PMD Provinsi, apabila akan menyelenggarakan peningkatan kapasitas, itu bukan hanya teman-teman kepala desa saja yang perlu dibina, perlu ditingkatkan kapasitasnya. Tapi bersama-sama juga BPD dan lembaga-lembaga ini harus juga diberikan pemahaman. Karena di desa ini pelaksananya itu bukan hanya kepala desa saja, jadi jangan sampai nanti kepala desa itu one man show ya, semuanya dilakukan sendiri tanpa ada keterlibatan dari teman-teman BPD dan juga lembaga-lembaga yang ada di desa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekilas ini adalah untuk bahan kita diskusi bersama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup paparan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.